Masa invasi hampir memasuki masa 1 tahun. Sejumlah pihak di Ukraina banyak yang melakukan kegiatan sosial demi membantu warga yang terdampak akibat invasi tersebut. Nah, menariknya terdapat sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi kemanusiaan yang menyimpan pasokan bantuannya di dalam bunker demi keamanan. Di dalam bunker menyimpan jaya. Lalu seperti apa bunker pasokan bantuan kemanusiaan tersebut? Kita akan lihat liputan jurnalis MGN Iqbal Himawan dan juga Levi Wardana selengkapnya berikut ini. Dampak dari perang Rusia-Ukraina yang sudah hampir memasuki masa 1 tahun ini adalah tidak hanya korban jiwa ataupun mereka korban yang terluka, namun juga banyak orang-orang yang membutuhkan ini dalam hal bukan hanya keamanan, tapi juga barang-barang supply yang membuat mereka survive sehari-hari, apalagi di musim dingin yang tengah berlangsung saat ini. Nah, kebutuhan itu tentu saja tidak bisa mereka penuhi sendiri karena banyak dari mereka yang rumahnya terkena serangan udara sehingga mereka harus mengungsi ataupun harus menginap sementara di rumah kerabat atau keluarga, atau bahkan mungkin sampai sekarang tidak tahu harus kemana karena serangan udara hingga saat ini masih terus terjadi di kota Kharkiv. Nah, saat ini saya dan jurnalis MGN Levi Wardana tengah berada di kota Kharkiv di Ukraina yang juga masih harus menghadapi serangan udara yang secara berkala berlangsung. Ini adalah tempat gudang, lebih tepatnya, atau storage. Di gudang inilah barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang tadi ini disimpan. Ini nanti akan didistribusikan oleh para relawan yang berasal dari sekitar kota Kharkiv untuk nanti bisa dibawa ke mereka yang membutuhkan. Dan kondisinya seperti ini. Ini kita akan masuk ke bawah. Memang ruang storage ini atau gudang ini ada di basement. Hello sir, how are you? What's your name? Добрый день, меня зовут Константин. Konstantin. Jadi Bapak Konstantin ini adalah yang yang punya kewenangan di sini, yang tahu supply-nya berapa banyak dan nanti akan didistribusikan kemana. Thank you so much, Mr. Konstantin. Ini barang kebutuhan minimal ya, artinya pangan yang sangat dibutuhkan oleh warga. Di sini tadi ada mulai dari biji-bijian, kemudian intinya yang bisa membuat mereka survive di sini. Dan tidak hanya makanan, misalnya tadi ada yang dalam kaleng, ada juga yang dalam box. Tapi di sini juga ada, it's just for animals, sir? For dogs and cats? Это корма для собак и корма для котов. Это то, что осталось от большой партии, которую мы развезли недавно. Jadi mereka tidak hanya menyediakan buat manusia, tapi juga hewan peliharaan yang terlantar begitu ya. Tadi ada untuk anjing dan kucing disimpan di situ semua. Ini adalah tempat di mana istilahnya ruang untuk koordinasi. Disinilah tempatnya. Di sini dikoordinasikan apa saja bantuan yang masuk, kemudian dalam bentuk apa saja, jumlahnya berapa, dan nanti akan didistribusikan ke mana saja. Di sini ada beberapa foto juga di situ dari para relawan. Jadi mereka ini adalah anak-anak muda yang berasal dari sekitar kota Kharkiv. Nah, memang sebagian besar ada yang menuju ke garda depan ke medan perang untuk ikut bertempur bersama angkatan bersenjata ya. Tapi bagi mereka yang tidak ke medan perang, mereka di sini juga mendistribusikan bantuan mungkin bagi para prajurit, juga bagi warga yang membutuhkan. Dan di tengah kesibukan ini lagi ngerjain tugas ya, tugas makalah kedokteran juga. Dia nanti juga ada lecture online, tapi dia mengaku tetap pengen menjadi relawan karena ini adalah kota dia, keluarga dia, kerabat dia berada di sini dan banyak yang membutuhkan. Dia tergerak secara kemanusiaan untuk turut membantu. Kita akan lanjutkan, Mr. Konstantin, what's the next room? Jadi semua yang ada di sini ini adalah perlengkapan untuk bayi, karena banyak juga bayi-bayi yang menjadi korban dari perang Rusia-Ukraina ini. Di antaranya itu ada, saya lihat ada susu bayi, ada formula, ada kemudian bubur bayi, dan seperti di sini yang kita lihat ini adalah ada popok juga di sini, ada Pampers.
Ini juga disediakan di sini. This is the last, or do you have another room? Да, медики. Kita akan menuju ke ruangan selanjutnya. Ya, kalau saya lihat sekilas, ini adalah ruang obat-obatan atau medical supplies. Okay, and what's the next room, Mr. Konstantin? В этой комнате, когда у нас идут бомбежки, нету света по городу, учатся дети. Jadi sekilas ini adalah ruangan, kalau kita melihat ini ada stiker-stiker anak kecil ya. Memang ini adalah ternyata pada saat ada serangan udara, anak-anak kecil ini bisa datang ke sini, terutama mereka yang bisa di usia sekolah, atau mungkin tidak hanya anak kecil saja, mereka yang di usia sekolah datang ke shelter atau ke bunker ini untuk bisa mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang disediakan oleh para sukarelawan di sini. So there's internet connection here. They can use. Да, интернет есть. Jadi pada saat mereka kesulitan mendapatkan koneksi internet, padahal anak-anak itu harus menggunakan sambungan internet. Nah, mereka datang ke sini nanti akan disediakan di sini. Jadi dengan cara yang seperti inilah mereka bisa meneruskan pendidikannya dengan terbatas, namun paling tidak mereka tidak berhenti sama sekali untuk mengejar mimpi mereka. Meskipun kalau kita berbicara mimpi perdamaian itu mungkin sampai sekarang masih belum terlihat jelang 1 tahun, tapi paling tidak anak-anak tersebut bisa melanjutkan untuk bermimpi. Thank you very much, Mr. Konstantin. Dari Kharkiv, Ukraina, Iqbal Himawan, Levi Wardana, Metro TV.